Atensi, segera meluncur. Terima kasih masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, polisi masih dalami kasus tewasnya sepasang suami istri di Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum ditemukan tewas, kedua korban sempat cekcok diduga terkait masalah rumah tangga. Warga Jalan Masjid Nurul Hidayah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan jenazah pasangan suami istri di dalam rumah mereka. Saat ditemukan, suami bernama Sobirin ditemukan dalam kondisi gantung diri di dalam kamar. Sementara jenazah istrinya, Ida Haryati, ditemukan membusuk dan diselimuti kain kasur. Menurut warga setempat, kedua korban yang dalam proses cerai sempat bertengkar hebat di malam sebelum peristiwa. Diduga istri korban berniat menikah dengan pria lain. Katanya sih perempuannya mau nikahan. Terus Gitu. nggak diizinin sama suaminya. Nah kalau itu saya kurang paham ya. Kalau dengar cerita sih seperti itu. Tapi kalau untuk yang pastinya saya kurang paham juga. Kondisi si istri itu dibunuh atau gimana, Pak? Kayaknya sih ya dibunuh. Kayaknya ya. Kalau suaminya dalam posisinya gimana Pak tadi pas meninggal Pak? Tergantung lah. Oh tergantung. Kalau istrinya Kayaknya dia di lantai gitu di bawah. Dibungkus, udah dibungkus ya. Oh, udah ditutupin. Sementara itu, polisi telah periksa 3 saksi dan sebut kedua korban memang sempat bertengkar sebelum ditemukan tewas. Setelah berada di TKP, kami menemukan korban meninggal dunia dalam yang satu tergantung dan yang satu meninggal di dalam satu kamar. Ada beberapa saksi termasuk keluarganya dan tetangganya. Menurut keterangan tetangganya memang sehari sebelumnya pasangan suami istri tersebut bertengkar hebat. Polisi masih terus lakukan penyelidikan motif pasti yang membuat kedua korban bertengkar hingga akhirnya tewas mengenaskan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya di sebuah rumah kontrakan di Desa Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Teriakan korban membuat para pelaku panik saat motor pelaku mogok. Buruan bang! Viral di media sosial, video seorang emak-emak yang berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya di sebuah kontrakan di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat kedua terduga pelaku menjebol kunci sepeda motor korban yang terparkir di sebuah kontrakan. Saat hendak dibawa kabur, korban yang mengetahui motornya hilang langsung lari meneriaki kedua pelaku hingga kocar-kacir. Saat berada di gang, motor pelaku mengalami mogok diduga kehabisan bensin. Kedua pelaku seketika panik lantaran menjadi perhatian warga sekitar. Motor milik korban dan motor pelaku yang mogok pun ditinggal. Kedua pelaku pun berhasil kabur melarikan diri. Kemudian sekitar kurang lebih 100 meter dari lokasi, pelaku sudah membawa sepeda motor. Ternyata sepeda motor yang digunakan oleh pelaku mogok. Kemudian sehingga pada kesempatan itu korban yang mengetahui motornya hilang mencoba mencari, mengejar dan melihat pelaku, kemudian berteriak. Sehingga menjadi perhatian warga. Kemudian pelaku karena tidak masuk ke gang dan tidak hafal lokasi sehingga meninggalkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu, atas kasus percobaan pencurian sepeda motor ini, korban telah membuat laporan ke kantor Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi Boyolali menangkap 8 orang terkait kasus penganiayaan bocah di bawah umur yang dituduh mencuri celana dalam. Polisi kini tengah menyelidiki kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Satreskrim Polres Boyolali menangkap sejumlah pelaku penganiayaan bocah laki-laki di bawah umur yang dituduh mencuri celana dalam di Desa Bajusari, Kecamatan Wonosegoro.
Polisi menangkap 8 pelaku dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan saksi, ke-8 pelaku ikut menganiaya korban secara langsung. Polisi juga masih mendalami apakah jumlah pelaku bertambah. Kami harap proses ini dapat berjalan lancar dan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan untuk para pelaku semoga dapat kooperatif dengan penyidik dan tidak mempersulit proses hukum yang berjalan. 8 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka itu perannya semuanya berdasarkan fakta, keterangan saksi dan keterangan tersangka sendiri, semuanya melakukan kekerasan terhadap korban, baik dengan melakukan pemukulan atau melakukan penendangan atau melakukan kekerasan dengan menggunakan kaki. Terkait dengan pemberitaan maupun laporan awal bahwa pelaku itu kurang lebih 15 orang kita dalami. Jadi faktanya kami sudah mengamankan 8 tersangka. Untuk yang lainnya nanti akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Sebelumnya, seorang bocah laki-laki dipukuli warga yang salah satunya ketua RT di Desa Bajusari, Wonosegoro, Boyolali setelah dituduh mencuri celana dalam. Sang ayah yang saat itu berada di lokasi juga tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ditahan dan juga ikut dipukul oleh warga di lokasi kejadian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Misalnya seorang pria pelaku pelecehan seksual terhadap seorang karyawati toko komputer di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku mengaku iseng saat melecehkan korban. Rekaman CCTV berdurasi 1 menit lebih merekam kedatangan pelaku berinisial TD saat tiba di sebuah toko komputer di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar. Pelaku lalu masuk ke toko dan berkeliling mencari stick game. Korban yang saat itu mendampingi pelaku mencari barang menarik perhatian pelaku. Begitu melihat ada kesempatan, pelaku langsung beraksi dengan cara menggosokkan alat kelaminnya ke bagian tubuh korban saat sedang tertunduk mengatur barang. Korban yang sadar sempat menegur pelaku, namun pelaku sempat mengelak lalu memilih kabur dengan kendaraan sepeda motor miliknya. Dari rekaman CCTV yang viral, unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung bergerak dan mengamankan pelaku di tempat kerjanya. Saat diamankan, pelaku tak bisa berkutik dan mengakui kesalahannya. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Modus yang digunakan pelaku sendiri, Pak? Ya, kalau modus ini masih didalami juga, yang jelas faktanya yang bersangkutan juga sudah diakui juga. Ya. Modus kata iseng. Saat ini masih kita lakukan pendalaman ya. Sementara kita kenakan pasal 6A Undang-Undang TPKS juga pasal 289 KUHP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar dan terancam kurungan 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.